Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Zaidin Rizky. Jadi pada video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang mungkin kalian sering jumpai di kehidupan sehari-hari. Bisa pada teman kalian, orang terdekat kalian, atau siapapun itu. Sebelum mulai aku mau tanya dulu nih, kamu semua pernah gak sih melihat orang yang sikunya atau elbow-nya itu bisa kayak ini? Atau jari-jarinya bisa kayak begini? Atau dia bisa melakukan hal seperti ini? Ya, tenang aja ya teman-teman. Ini yang bakal aku bahas pada video kali ini. Jadi kelainan tersebut adalah kelainan laxity ligament atau ligamentous laxity. Sebenarnya apa sih laxity ligament itu? Jadi laxity ligament itu adalah suatu kondisi di mana ligamen atau jaringan ikat yang menghubungkan antar tulang dan tulang itu mengalami kelonggaran atau stretch yang melebihi orang normal. Laxity ligament ini tidak berbahaya secara langsung, hanya saja dapat mengakibatkan meningkatnya potensi terkena cedera atau meningkatkan risiko tercedera. Laxity ligament sendiri mengakibatkan hipermobilitas atau gerakan yang berlebih dibandingkan dengan orang-orang normal lainnya. Sehingga kamu bisa lihat nih, orang-orang penderita laxity ligament itu seperti gambar-gambar yang udah aku kasih sebelumnya. Nah, sikunya bisa bengkok seperti ini mungkin, atau jari-jarinya bisa bengkok-bengkok juga, atau dia juga bisa dari vertebranya itu, hipnya lebih tepatnya, bisa menekuk lebih dari orang normal. Sebenarnya apa sih tanda-tanda dan gejala dari orang laxity ligament itu, atau orang yang mengalami kelonggaran ligamen atau longgar sendi? Jadi tanda-tandanya itu ya seperti yang aku bilang tadi, di semua persendiannya atau di beberapa persendian, khususnya pada bagian ligamen itu mengalami kelonggaran. Sehingga pada bagian yang mengalami kelonggaran tersebut atau mengalami laxity tersebut dapat terjadi gerakan yang berlebih atau kita kenal dengan hypermobility. Lalu gejala lain yang bisa timbul juga seperti mengalami nyeri saat ligamen tersebut mendapat gerakan, atau spasme pada otot, atau seringkali terdengar bunyi-bunyian pada persendian atau ligamen yang mengalami kelonggaran atau laxity tadi. Dan perlu juga kita ketahui sebenarnya apa aja sih hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa terkena ligamentous laxity atau laxity ligament ini. Jadi penyebabnya ada beragam ya semuanya. Itu yang pertama adalah riwayat keluarga. Jadi jika seseorang dia memiliki orang tua, salah satu atau keduanya itu penderita laxity ligament, maka ada kemungkinan dia juga mengalami laxity ligament. Lalu penyebab yang kedua adalah lemahnya otot. Jadi kelemahan pada otot seseorang secara kronis atau berangsur-angsur bisa menyebabkan kelonggaran pada ligamennya. Hal ini dikarenakan otot yang seharusnya bekerja mempertahankan postur tidak bisa bekerja sepenuhnya, sehingga beban tersebut, beban pada postur atau beban pada benda yang digunakan saat beraktivitas sepenuhnya ditekankan kepada ligamen, sehingga secara berangsur-angsur ligamen mengalami kelonggaran atau kerusakan. Lalu penyebab berikutnya adalah penyakit-penyakit seperti EDS atau Ehlers-Danlos syndrome, Marfan syndrome, itu juga berpengaruh terhadap ligamentous laxity. Jadi dua penyakit yang barusan aku sebutin itu adalah penyakit yang mempengaruhi jaringan ikat. Jaringan ikat sendiri salah satunya adalah ligamen, sehingga penderita EDS atau MS juga berpotensi mengenai komplikasi penyakit laxity ligament ini. Lalu faktor lain itu adalah penderita osteoartritis atau radang sendi. Jadi pada penderita OA ini juga memiliki kemungkinan dia bakal terkena laxity ligament, walau nggak semuanya. Lalu bagi kamu penderita laxity ligament, perlu nih tahu langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan untuk mengobati atau mencegah terjadinya keparahan yang lebih lanjut dari laxity ligament ini. Jadi intervensi apa aja sih Kak yang bisa kita lakukan untuk atau terhadap penderita laxity ligament? Seperti yang aku bilang sebelumnya,
laksiti ligamen ini umumnya tidak memerlukan penanganan secara langsung karena dia nggak berbahaya secara langsung tuh, dia nggak menimbulkan rasa sakit yang amat sangat secara langsung. Hanya saja memang pada penderita laksiti ligamen ini dia memiliki potensi yang lebih besar untuk terkena cedera. Sehingga umumnya penderita laksiti ligamen ini lebih sering terkena cedera di bagian ligamen atau persendian yang mengalami kelonggaran atau laksiti tersebut. Tapi jika kamu tetap ingin melakukan sesuatu terhadap ligamen ini, ada beberapa pilihan seperti operasi itu bagi penderita laksiti ligamen yang sudah sangat parah ya. Atau intervensi lain bisa dilakukan adalah agar ligamen kamu ini tidak semakin longgar atau semakin rusak, maka kamu perlu melatih otot-otot kamu di sekitar persendian yang mengalami kelonggaran. Gunanya apa? Gunanya supaya ligamen kamu tadi tidak mengalami beban yang terlalu berat, sehingga otot kamu juga bisa bekerja mengurangi beban yang ditanggung oleh ligamen tersebut, sehingga ligamen bisa berangsur pulih dari kerusakan yang ada. Lalu hal-hal yang lain bisa dilakukan adalah memperkuat persendian. Ya mungkin tidak jauh beda dengan memperkuat otot, fungsinya itu juga mengurangi beban yang ada pada ligamen. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi penderita laksiti ligamen. Jadi supaya ini mengurangi kemungkinan kamu terkena cedera yang lebih parah, karena penderita laksiti ligamen seperti aku bilang sebelumnya memiliki risiko lebih besar terkena cedera. Jadi pada penderita laksiti ligamen, jika kamu ingin beraktivitas atau berolahraga, langkah lebih baiknya jika kamu menggunakan joint support seperti knee support, elbow support, atau finger support. Lalu seperti menggunakan tapping atau splinting. Itu gunanya apa? Gunanya itu untuk mengurangi gerakan yang berlebih atau hipermobilitas. Karena ketika sendi-sendi kamu bergerak dengan hipermobilitas, itu maka secara tidak sadar ligamen kamu juga tertarik atau teregang daripada seharusnya, sehingga jika hal itu dibiarkan bisa memicu kerusakan lebih lanjut dan mengakibatkan ligamen kamu mengalami laksiti lebih parah. Mungkin hal lain jika kamu ingin berolahraga bagi penderita laksiti ligamen, yang perlu diperhatikan adalah jangan memaksakan beban yang lebih berat dari yang kamu pernah gunakan sebelumnya. Jadi jika kamu biasa angkat beban dengan beban 10 kilo, jangan tiba-tiba kamu langsung naik ke beban 40 kilo, karena itu berbahaya dan bisa mengakibatkan ligamen kamu itu dan otot-otot kamu tidak siap akan beban tersebut. Angkatlah secara berangsur, bertahap, sehingga hal itu bisa memperkuat otot-otot kamu juga. Mungkin cukup itu aja yang bisa aku sampaikan tentang penyakit laksiti ligamen. Pokoknya kamu harus hati-hati jika kamu menderita laksiti ligamen. Awasi hal-hal di sekitar kamu karena kamu berpotensi mengalami cedera pada persendian kamu. Oke, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.